Kunjungan Menteri Perdagangan ke Kota Madiun. Upaya dan inovasi pelestarian lingkungan di Kota Madiun. Progres pembuatan replika kereta cepat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar. Selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ahmad Farhan, inilah Madiun This Week selengkapnya. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan baru saja datang ke Kota Madiun untuk melakukan kunjungan kerja. Apresiasi pun diberikan Menteri kepada Wali Kota Maidi. Sementara itu, berbagai langkah strategis terus dimunculkan Wali Kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menarik minat para investor. Wali Kota Madiun Maidi memang lihai menarik investor. Tak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berhasil menarik CEO Indonesia untuk melakukan penjajakan. Setidaknya ada 12 perusahaan besar yang tergabung dalam CEO Indonesia yang datang ke Kota Madiun. Wali Kota Maidi menerima belasan pengusaha itu di Ngerowo Bening Edu Park Selasa 10 Oktober sore. Penjajakan yang dilakukan para investor ini merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Wali Kota Maidi di Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Dari pertemuan awal itu, CEO Indonesia tertarik untuk berinvestasi di Kota Madiun. Mereka menyatakan ingin datang meninjau langsung. Hal itu dibuktikan benar. Mereka jauh-jauh datang untuk melihat potensi besar di Kota Madiun. Belasan pengusaha yang datang tersebut memang dari beragam bidang usaha, di antaranya perhotelan, energi, garment, dan lain sebagainya. Dari bidang energi, Wali Kota menawarkan berinvestasi pembangkit listrik tenaga panas matahari. Rencananya, solar cell tersebut akan menjadi sumber listrik di kawasan Pecelen. Wali Kota Maidi memang ingin menjadikan Pecelen sebagai kawasan wisata ramah lingkungan sekaligus wahana edukasi. Potensi yang akan dilihat kotednya, koted di sini sama pembangkit solar cell. Solar cell yang seperti stiker itu ditempel-tempel itu sudah menggantikan energi matahari. Itu hebat, itu kalau bisa itu hebat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali kedatangan pejabat negara. Kali ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang datang berkunjung ke Kota Pendekar, Rabu 11 Oktober 2023. Menteri Zulkifli datang ke Kota Madiun dalam rangkaian kunjungan kerja. Wali Kota Madiun Maidi menyambut rombongan di Balai Kota sebelum mengunjungi sejumlah lokasi di Kota Madiun. Tak hanya menyambut, Wali Kota juga mendampingi Menteri Perdagangan yang berkegiatan di Kota Madiun tersebut, mulai dari meninjau stand UMKM di kawasan wisata Sumber Umis, penyaluran bantuan beras di Pasar Besar Madiun, hingga kegiatan seremonial di Ngerowo Bening Edu Park. Wali Kota pun menyampaikan apresiasi atas kehadiran menteri tersebut. Wali Kota menambahkan inflasi menjadi salah satu perhatian Mendak. Seperti diketahui, inflasi yang kelewat tinggi bisa mengganggu stabilitas ekonomi tanah air. Karenanya, perlu perhatian tersendiri. Wali Kota menyebut arahan-arahan dari Mendak terkait pengendalian inflasi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Apalagi, inovasi yang dilakukan di Kota Madiun dinilai belum ada sebelumnya. Wali Kota mencontohkan penekanan inflasi cabai. Di Kota Madiun, Wali Kota mengerahkan pelajar untuk menanam cabai di lingkungan rumah masing-masing. Setidaknya ada 25.000 pelajar, itu setara dengan kebun cabai seluas 5 hektar. Tak heran, Mendak memberikan apresiasinya. Alhamdulillah, Pak Menteri Perdagangan di Kota Madiun luar biasa menyemangati kita semuanya. Sehingga apa-apa yang mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, insya Allah semuanya akan kita tindak lanjuti, mulai dari penekanan inflasi,
produk-produk yang sifatnya untuk masyarakat tidak mengalami kesulitan, dan keluhan-keluhan masyarakat, apa yang dikeluhkan. Ini saya, Wali Kota, pemerintah harus hadir di masyarakat itu. Pesan daripada Pak Menteri Perdagangan. Sementara itu, Mendak Zulkifli Hasan mengaku inovasi di Kota Madiun belum pernah ditemuinya di daerah lain. Bukan hanya soal penanganan inflasi dengan melibatkan pelajar, tetapi juga berbagai program kerja lainnya, seperti pemanfaatan sungai yang kumuh menjadi tempat wisata dan lain sebagainya. Karenanya, Mendak pun mengaku akan menjadikan Kota Madiun sebagai percontohan. Mendak tak canggung mengkampanyekan Kota Madiun ke daerah lain saat kunjungan kerja. Saya di sini sekali lagi sama Wali Kota Madiun, Pak Maidi, yang mampu menyulap kawasan yang tadinya tak terurus menjadi taman edukasi, tanaman buah-buahan. Program-programnya sangat menarik. Setiap rumah tadi disuruh tiap anak sekolah nanam cabai dan nanam tomat ya. Itu ada 25.000 siswa. Kalau kali 2 50.000. Waduh, nggak usah beli cabai lagi tuh. Jadi program sangat kreatif ya. Sungai yang kumuh juga dirubah menjadi kawasan wisata. Ya, kota yang panas karena kering ditanami pohon-pohon yang luar biasa. UMKM-nya dibina seperti ini, ya kan? Saya meyakini, percaya kalau wali kota kreatif dan bekerja dengan penuh rasa cinta, penuh tanggung jawab seperti ini, kotanya akan berkembang dan maju. Dan itu terbukti, inflasinya di bawah, ya harga-harga terkendali, UMKM-nya berkembang, ya masyarakatnya juga bahagia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru saja melaksanakan kunjungan kerja di Kota Madiun Rabu 11 Oktober siang. Usai penyambutan di Balai Kota, rombongan Mendak lantas mengunjungi stand pameran UMKM di kawasan wisata Sumber Umis. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku baru menemukan yang seperti ini di Kota Madiun. Kawasan Sumber Umis memang dulunya sungai, sekarang pun masih ada. Bagian atas sungai tersebut kemudian ditutup dan sekarang menjadi tempat wisata. Pun sering digunakan untuk pameran UMKM. Sumber Umis tepat menjadi lokasi pameran karena banyak dikunjungi oleh wisatawan. Hal itu tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Tidak perlu menggelar event besar, namun wisatawan setiap hari sudah datang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak hanya meninjau pameran UMKM di kawasan Sumber Umis, Menteri Perdagangan juga meninjau program sembako murah di Pasar Besar Madiun atau PBM. Mendak pun memberikan apresiasi atas inovasi yang dijalankan Wali Kota Madiun Maidi tersebut. Menurut Menteri Perdagangan, beras yang harusnya Rp55.000 kemudian diberikan subsidi Rp5.000 sehingga tinggal Rp50.000 per kilogramnya. Ditambahkan, biarpun hanya Rp5.000, namun akan sangat berarti bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu di Kota Madiun. Menariknya, melihat antusiasme yang luar biasa, Mendak pun menggratiskan beras murah tersebut untuk masyarakat. Setidaknya ada 800 pak beras ukuran 5 kg yang dibagikan. Itu setara dengan 2,5 ton. Tak ayal, langsung disambut antusias masyarakat yang berada di sekitar PBM. Penyaluran dilakukan langsung Wali Kota Maidi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri launching konsultan UMKM Indonesia untuk mendukung rumah UMKM. Kegiatan tersebut berlangsung di Bakorwil 1 Madiun, Rabu 11 Oktober malam. Konsultan UMKM Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM, sehingga semakin mengangkat perekonomian mereka dan produknya semakin dikenal luas, bahkan bisa go internasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menuturkan bahwa upaya mengekspor produk UMKM telah dimulai oleh Kota Madiun, salah satunya melalui kunjungan Wali Kota ke sejumlah negara. Selain Amerika, sejumlah negara lainnya yang akan menerima produk UMKM Kota Madiun, diantaranya Swiss, Ceko, Rumania, dan negara di Timur Tengah.
Meski begitu, Wali Kota juga berpesan kepada pelaku UMKM untuk senantiasa menjaga kualitas produk agar tetap dipercaya oleh pelanggan, serta semakin menarik. Selain melaunching konsultan UMKM Indonesia, Wali Kota menghadiri pembukaan Willis Coffee Shop di Jalan Pahlawan. Wali Kota pun berharap coffee shop baru ini bisa meningkatkan daya tarik di PSC. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan terkait rencana investasi dari CEO Indonesia terus berlanjut. Pertemuan pun kembali berlangsung antara pihak CEO Indonesia dengan Wali Kota Madiun Maidi. Pertemuan yang berlangsung di Aston Hotel Madiun itu pun dimaksudkan untuk mempertajam rencana investasi di Kota Pendekar. Salah satunya, menurut Wali Kota, ada investor yang ingin berinvestasi secara langsung. Namun, beberapa di antaranya ada juga yang menginginkan join saham, artinya tidak bergerak langsung dan hanya ikut saham dari yang akan berjalan. Wali Kota menambahkan, hal itu tentu perlu dipelajari terlebih dahulu. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi memang getol mencari investor untuk Kota Madiun. Salah satunya dengan CEO Indonesia. CEO Indonesia merupakan kumpulan para pengusaha besar tanah air. Mereka yang datang juga dari beragam bidang usaha, mulai dari cottage, pertanian, garment, hingga urusan energi solar cell. Dari bidang energi, Wali Kota menawarkan berinvestasi pembangkit listrik tenaga panas matahari. Rencananya, solar cell tersebut akan menjadi sumber listrik di kawasan Pecelen. Wali Kota Maidi memang ingin menjadikan Pecelen sebagai kawasan wisata ramah lingkungan sekaligus wahana edukasi. Kita inventarisasi. Ada beberapa yang invest secara langsung, ada yang invest sifatnya titip, ada titip ikut saham dan sebagainya. Ini yang baru kita pelajari, ada yang saham berapa, apa yang kerjakan apa, ini kita inventarisasi semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti.
Wali Kota didapuk menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Nasional karena perhatiannya akan pelestarian lingkungan. Tak hanya itu, inovasi pengolahan sampah di Kota Madiun menarik perhatian juri Kofablik tingkat Jawa Timur tahun 2023. Sementara itu, Wali Kota memberikan arahan agar puskesmas di Kota Madiun dapat meningkatkan predikat akreditasi yakni paripurna. Sebelum pelaksanaan rangkaian inovasi di Kota Madiun kembali menarik perhatian juri kompetisi inovasi pelayanan publik atau Kofablik tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Melalui inovasi berjudul Pendekar Kreatif Ramah Lingkungan Bersama Kurangi Emisi atau Pendekar Berkumis yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 11 tersebut, Kota Madiun kembali menjadi finalis. Kamis 12 Oktober 2023, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan paparan kepada Dewan Juri secara daring di Ruang 1 Balai Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menjelaskan keberadaan inovasi pendekar berkumis dan dampaknya bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, langkah ini pun telah dilaksanakan oleh semua sekolah di Kota Madiun. Juga di lingkungan rumah warga melalui program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Adapun kegiatan pendekar berkumis diantaranya pengolahan sampah menjadi pupuk, pengolahan sampah menjadi produk layak jual, serta sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini pun tidak hanya bermanfaat untuk warga sekolah, melainkan juga masyarakat umum di sekitar sekolah, khususnya di Kelurahan Manis Rejo. Melalui inovasi ini, Wali Kota berharap bisa menambah deretan prestasi yang telah diraih oleh Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali didapuk menjadi narasumber Lokakarya Nasional. Kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menjadi pembicara dalam UI Green City Matrix secara daring melalui Ruang 1 Balai Kota Madiun. Dalam event bertema inovasi, dampak dan masa depan kota berkelanjutan itu, Wali Kota menyampaikan upaya Kota Madiun dalam mengelola sampah dan penataan kota. Wali Kota pun menyebutkan berbagai upaya pengelolaan sampah, di antaranya membangun mesin penghasil energi gas metan dari sampah. Gas tersebut lantas dialirkan untuk menghidupkan rumah sauna dan dapur umum bagi warga masyarakat. Tidak hanya itu, Kota Madiun yang dulunya sering terjadi air menggenang saat hujan pun kini semuanya sudah teratasi. Salah satunya karena pembangunan bok culvert yang multifungsi. Selain drainase dan bak penampung air, juga sebagai trotoar besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang berlangsung 4 tahun terakhir di Kota Madiun. Melalui berbagai upaya pembangunan ini, Kota Madiun telah merasakan manfaatnya. Bahkan sampai saat ini, masih sering menjadi rujukan studi tiru baik skala nasional maupun internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Untuk Bapak Ibu sekalian, Wali Kota Maidi menerima tim surveyor akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP Puskesmas Demangan, Kamis 12 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyambut baik kedatangan tim surveyor. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa semua puskesmas yang ada di Kota Madiun memang diarahkan untuk akreditasi paripurna. Puskesmas Demangan kali terakhir juga meraih akreditasi utama pada 2019 lalu. Artinya akreditasi diharapkan meningkat tahun ini. Wali Kota optimis predikat tersebut bisa diraih. Pasalnya Puskesmas Demangan memang memiliki pelayanan yang bagus, sarana dan prasarana yang lengkap, serta gedung yang representatif. Sementara itu, perwakilan tim surveyor Dr. Ari Mahardinata dari Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi LIPA Mitra Nusa berterima kasih atas sambutannya dan berharap yang terbaik untuk Kota Madiun. Akreditasi purna, artinya kalau sudah purna itu semuanya sudah sempurna. Apakah kegiatannya, persyaratannya ini sudah tidak dilakukan lagi. Maka puskesmas yang ada di Madiun semuanya harus purna dalam akreditasi. Itu sudah selesai semuanya. Kalau tak ada kekurangan sedikit-sedikit, setelah purna ini semuanya sudah tercukupi semuanya.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun terus berupaya menekan angka stunting. Selain itu, bantuan sosial bagi lansia ngebrok di Kota Madiun juga kembali disalurkan. Di samping itu, pembuatan replika kereta cepat masih terus berlanjut. Terbaru, OPD terkait bersama tim pendamping hukum atau TPH dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan peninjauan langsung di Saradan, Kabupaten Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus gencar melakukan aksi penurunan angka stunting. Hal ini seperti dibahas dalam penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Madiun di Nawasena Garden Selasa 10 Oktober. Wali Kota menuturkan sejumlah strategi telah disiapkan untuk menurunkan angka kelahiran anak stunting. Salah satunya melakukan program Warung Stop Stunting untuk menambah gizi ibu hamil agar lebih bernutrisi, sehingga mengurangi resiko kelahiran stunting. Selain itu, program Gemar Makan Ikan juga terus digalakkan agar anak-anak semakin tertarik makan olahan ikan yang tinggi nutrisi baik bagi pertumbuhan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa upaya penurunan stunting dapat dilakukan secara optimal jika ada dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa upaya penurunan stunting dapat dilakukan secara optimal jika ada dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Bayi yang ada di kandungan tidak boleh keluar stunting. Harus gizi ibu hamil kita cukupi semuanya. Dan kita tekan menikah usia dini tidak kita perbolehkan, kita awasi. Sekolah BWBK harus mengawasi itu semua. Jangan sampai terjadi bayi belum berkembang, nggak boleh. Harus berkembang dulu. Itu anak-anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan sosial atau bansos bagi lansia ngebrok dan non-potensial di Kota Madiun kembali disalurkan Selasa 10 Oktober 2023. Petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PP dan PA dibantu pekerja sosial masyarakat atau PSM setempat door to door menyalurkan bantuan. Bantuan dibagikan kepada 216 warga Kota Pendekar yang termasuk dalam kategori lansia ngebrok. Rinciannya, Kecamatan Manguharjo sebanyak 58 orang, Kecamatan Kartoharjo 57 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 101 orang. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Dinsos PP dan PA, Dedi Hermawan mengatakan, setelah pemberian bantuan, PSM setempat bakal melakukan pengecekan tiap minggunya untuk memonitoring penggunaan uang bantuan. Nantinya akan ada penyaluran bansos triwulan keempat yang akan dilaksanakan pada akhir tahun. Melalui bantuan sosial bagi lansia non-potensial ini, diharapkan lansia bisa sejahtera. Hari ini kita ada kegiatan penyaluran bantuan sosial untuk lansia non-potensial triwulan 3 sejumlah penerima 216 seluruh Kota Madiun. Dengan harapannya agar lansia bisa berdaya dan mencukupi kebutuhan hidup dasarnya, Pak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penyempurnaan kawasan Bogowonto Culinary Center atau BBC on progress. Setidaknya pembuatan gerbong kereta cepat yang menjadi item utama penyempurnaan BCC tersebut sudah mencapai 50%. Replika gerbong dan lokomotif kereta cepat di tanah air ini ditargetkan mulai dipasang awal November nanti. Hal itu dipastikan setelah organisasi perangkat daerah OPD terkait didampingi tim pendampingan hukum TPH dari Kejaksaan Negeri Madiun meninjau progres pembuatan replika kereta di daerah Saradan, Kabupaten Madiun, Senin 9 Oktober. Pembuatan replika kereta memang di Bengkel Bekaisar, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Bambang Pancawahyudi, Kajari Kota Madiun mengatakan pemantauan dilakukan agar pekerjaan bisa berjalan sesuai rencana. Artinya tidak molor dari yang telah dijadwalkan.
kita memantaunya ya dari segi tepat waktu, tepat guna, dan tepat biaya. Kita betul-betul lihat progresnya, bisa tepat waktu enggak selesainya, karena ya kami khawatir juga kalau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi enggak ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Madiun, Thorik Megah menyebut penyempurnaan kawasan BCC ini masuk dalam paket pekerjaan bangunan pelengkap Jalan Agus Salim. Pembuatan replika kereta tersebut merupakan item utamanya. Replika kereta cepat Indonesia ini nantinya akan digunakan untuk wisata kuliner. Ini adalah paket pekerjaan bangunan pelengkap Jalan Agus Salim, di mana item utama pekerjaan ini adalah membuat lanjutan kuliner di Bogowonto dalam bentuk kereta. Nah, kereta ini yang diusung adalah motif kereta cepat Indonesia. Ini insya Allah ukurannya lebarnya hampir sama, 3,5 meter dengan panjang 28 meter. Adapun hari ini pekerjaan ini adalah didampingi oleh TPH dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dan ini dipantau langsung oleh Bapak Kajari. Dan ini kita juga tadi sudah melakukan pengecekan progres, alhamdulillah sejauh ini lancar, tinggal masuk istilahnya tahap dempul. Selanjutnya setelah itu pengecatan, dan dijadwalkan di awal November sudah mulai dipasang di tempatnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi memberikan pembinaan untuk penguatan kompetensi guru SD dan SMP se-Kota Madiun. Kegiatan yang mengambil tema pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu berlangsung di Wisma Haji Kota Madiun, Senin 9 Oktober. Sebanyak 414 kepala sekolah dan guru SD SMP negeri maupun swasta hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan saat ini guru memiliki tantangan yang lebih besar terhadap siswa. Tidak hanya transfer ilmu, namun juga memberikan pendidikan disiplin terhadap anak yang berbeda-beda karakter. Karena itu, Wali Kota menghimbau guru untuk mengedepankan rasional dan bukan emosional, serta selalu berpikir dahulu sebelum bertindak, sehingga langkah yang diambil bisa sesuai dan memberikan pengajaran yang tepat bagi anak. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengajak para guru untuk senantiasa meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan begitu, akan semakin banyak ilmu yang bisa diberikan kepada anak didiknya. Sabar nomor 1. Sabar, ngomong, itu nomor 1. Karena apa? Mentransfer yang kadang-kadang ada kendala, itu tidak boleh emosional. Harus rasional, harus sabar, harus sabar. Ini tantangan dari tidak bisa gerusa-gerusu. Ini yang tantangan hari-hari ini. Oleh karena itu ini ada pengarahan semuanya, saya arahkan apapun jangan sampai ada kekerasan secara fisik. Dan jangan sampai seemosional apapun jangan ada kata-kata kasar. Hal yang kasar-kasar ini tolong ada. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menargetkan pada tahun 2024 pihaknya bakal menyelesaikan seluruh program kerja kepemimpinannya. Hal itu seperti yang disampaikannya seusai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang APBD Kota Madiun tahun 2024, Senin 9 Oktober 2023. Wali Kota mengatakan program di bidang pendidikan, pavingisasi hingga lampu harus tuntas. Utamanya semua yang menjadi program kesejahteraan sosial diselesaikan. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan di tahun depan Pemkot mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk Rusunawa, maka pengerjaan juga harus berjalan.
Wali Kota menekankan program strategis yang bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat tidak boleh digeser. Apa yang sudah dirancang saat ini harus dijalankan, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwadahi semua. Yang menjadi program untuk kesejahteraan kehidupan, ini tidak boleh ditunda. Beasiswa anak-anak, beasiswa 1.000 mahasiswa yang selalu berputar ini dipertahankan. Terus asuransi, BPJS. Ini kebutuhan dasar yang tidak boleh ditunda. Ini harus berjalan semuanya. Nanti pembangunan mengikuti sisa anggaran. Jadi yang sifatnya sudah paten ini jangan sampai itu dirubah. Ini harus dirubah jadi masalah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Posko KSB Sogabi telah menerima informasi kejadian kebakaran yang berlokasi. Datangnya bencana tak ada yang tahu, maka dari itu perlu antisipasi dan kesiapsiagaan untuk penanggulangannya. Hal itu seperti dikatakan Wali Kota Madiun Maidi saat mengukuhkan Kampung Siaga Bencana atau KSB di wilayah Kecamatan Mangunarjo, Selasa 10 Oktober 2023. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, prinsipnya Pemkot harus selalu siap siaga terhadap bencana apapun, baik bencana sosial ataupun bencana alam. Dari berita-berita sosial, media. Wali Kota pun mengapresiasi kesiapsiagaan yang dimiliki petugas tanggap bencana atau tagana dan masyarakat yang ikut dalam simulasi bencana. Menurutnya, dengan latihan yang matang, maka diharapkan bisa sigap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengatakan, Pemkot saat ini sudah siap dalam semua kondisi. Apapun kebutuhan masyarakat akan langsung dipenuhi. Seperti diantaranya dropping air bersih di beberapa kelurahan. Artinya apa? Bencana itu tidak bisa direncanakan. Dan bencana itu datangnya tidak kulon won. Oleh karena itu, sebelum ada bencana, kita semuanya siaga. Yang sifatnya akan mengganggu kehidupan, ya itulah harus kita siapkan. Jangan sampai ada nanti tahu-tahu ada bencana kita tidak siap. Wah, ini tidak boleh. Ini untuk Kota Madiun semuanya insya Allah sudah kita siap. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi mengukuhkan Forum Anak Kota Madiun periode 2023-2025. Hal tersebut dilakukan guna ikut berperan sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di Kota Madiun ini menyebut berkat sumbangsi dari Forum Anak Kota Madiun mampu mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori utama. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan Forum Anak merupakan suatu wadah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, di mana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan berbagai organisasi atau kelompok kegiatan. Selain itu, forum tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaruhutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, khususnya di Kota Madiun. Diharapkan melalui forum tersebut juga terasah talenta yang dimiliki anak sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 510 siswa dan siswi SMP Negeri 4 Kota Madiun mengikuti pelatihan membatik dengan berbagai macam teknik. Di antaranya teknik batik tulis, jemputan hingga ciprat. Menurut penuturan Kepala SMP Negeri 4 Kota Madiun, M. Daru Wikiantoro mengatakan, kegiatan tersebut sebagai program pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Lebih lanjut, dirinya mengatakan sekolahnya juga menggandeng pembatik lokal untuk pelatihan membatik kali ini. Tujuannya untuk mengangkat potensi pelaku UMKM lokal.
Setelah pelatihan ini, Daru mengatakan karya-karya siswanya bakal dipamerkan di acara Gebiar Karya Siswa. Juga tak menutup kemungkinan diikutkan di event-event pameran. Dengan batik ini, anak-anak akan lebih tahu yang mana sebelumnya itu tidak tahu proses pembuatan batik, menjadi tahu proses pembuatan batik seperti ini. Sehingga ini mengangkat kreativitas anak, siapa tahu nanti anak-anak bisa mengembangkan, punya usaha tentang batik, mendirikan butik, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. English Words atau EF resmi hadir di Kota Madiun. Launching EF berlangsung khidmat Selasa 10 Oktober 2023. Pembukaan EF yang berlokasi di Jalan Bileton itu juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi dan sejumlah pejabat terkait. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut pun memberikan apresiasinya. Hadirnya lembaga pendidikan bahasa Inggris tersebut selaras dengan cita-cita Wali Kota Maidi terkait Madiun mendunia. Wali Kota terus berupaya menjadikan Kota Madiun mendunia, salah satunya melalui program peningkatan SDM hingga perubahan wajah kota yang kian menarik. Namun hal itu tentu tak akan maksimal tanpa dukungan bahasa internasional. Wali Kota menambahkan hadirnya EF juga linear dengan program kerja yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Seperti diketahui, Wali Kota terus mengedepankan IT kepada peserta didik. Selain memberikan fasilitas laptop dan internet, Wali Kota juga menggandeng pihak Google for Education untuk pengoptimalan peningkatan SDM peserta didik. Sementara peningkatan berbahasa tidak perlu repot lagi karena telah hadir EF di Kota Madiun. Jadi impian saya, batin saya itu terwujud. Saya program Madiun mendunia, saya genggam IT ditambah bahasa kita genggam. Dunia pasti kita kuasai. Dunia kita kuasai. Nah inilah saya terima kasih dengan kehadiran IF ini datang di Madiun. Ini artinya menyempurnakan program pemerintah daerah, menyempurnakan, meningkatkan SDM yang ada di Kota Madiun. Ini alhamdulillah sekali. Saya tidak membangun, dia membangun. Nah ini Komanda ada tak bangun nih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejadian kebakaran kembali terjadi di Kota Madiun. Kali ini, kebakaran terjadi di areal tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Kebakaran ini tidak menimbulkan banyak kerugian material karena terjadi di zona pasif sampah. PLT Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Hendro Pradono menyebutkan, kebakaran diketahui sekitar pukul 16.00. Api menyebar cukup cepat lantaran dipengaruhi angin dan juga panasnya cuaca. Tidak heran, si jago merah sulit untuk dipadamkan. Apalagi area ini dipenuhi sampah kering yang juga cukup mudah terbakar. Hasil pemantauan sementara, api sudah membakar sepertiga dari zona 6. Zona tersebut berada di sisi paling barat area TPA Winongo. Kebakaran kali ini terjadi di sisi selatan zona 6 tersebut. Dari kami tetap mewaspadai potensi adanya kebakaran dengan pengawasan dan adanya komunikasi dengan masyarakat pemulung yang ada di lokasi dan ada masyarakat sekitar, sehingga bila ada dijumpai dari titik-titik api, kami akan melakukan koordinasi secepatnya untuk pemadaman. Bila bisa diselesaikan dengan tenaga yang ada di sini akan kami selesaikan di sini, tetapi bila tidak mampu kami akan mengundang dari pemadam kebakaran. Kemudian kami juga melakukan pembinaan kepada pemulung, karena di sini juga banyak pemulung, agar tidak melakukan pembakaran yang sampah yang ada ataupun mungkin membuang puntung rokok secara sembarangan. Kebakaran sebelumnya sudah pernah terjadi, namun di lokasi yang berbeda. Kebakaran kali pertama terjadi di zona 6 sisi utara. Hendro menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman dengan melakukan pembasahan di area titik api yang berada di lapisan bawah tumpukan sampah. Hal ini dilakukan agar api tidak kembali menyala.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Di PSC Makan Setik, tonton terus Madiun This Week. Saya Ahmad Farhan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.